Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Salam, selamat pagi. Bertemu lagi di Sapaan Teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang berkarya, membuka hati pikiran kami, memberikan pemahaman yang benar akan firman-Mu, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga kepada saudara-saudari terkasih kami yang mendengarkan. Berfirman dan berkata-katalah, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi hari ini diangkat dari kitab Injil Lukas, Lukas 22 ayat 3 dan 4 dengan judul perikop Judas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita telah mendengar tadi firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi hari ini. Kita langsung menangkap ada seorang tokoh, yaitu Yudas Iskariot. Mungkin ketika kita mendengar Yudas Iskariot, kita langsung tahu apa yang dilakukan oleh Yudas. Kita teringat akan kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas tersebut. Itu maka sampai sekarang kita tahu, baik keluarga kita maupun mungkin di gereja kita, bahkan di kumpulan orang-orang yang percaya, tidak ada orang memberi nama anaknya atau mungkin cucunya dengan nama Judas Iskariot. Padahal dari segi arti, Judas itu artinya ia bersyukur. Tetapi nama tidak sesuai rupanya dengan tindakan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kenapa Judas Iskariot mengkhianati Yesus? Dari beberapa referensi yang kami baca ada 3 hal. Yang pertama, dia serakah akan uang. Yang kedua, dia memiliki ekspektasi atau harapan tidak kesampaian. Karena dia mengharapkan Mesias yang datang itu seperti Raja Daud, bukan seperti Yesus. Akhirnya, itu yang menyebabkan hal yang ketiga. Harapan yang tidak tercapai dan keserakahannya dimanfaatkan oleh iblis, sehingga iblis masuk kepada dia. Akhirnya hatinya dan pikirannya dikuasai oleh iblis. Padahal dia seorang murid Tuhan Yesus yang sangat juga disayangi oleh Yesus. Akhirnya iblis mengajari dia untuk dapat bernegosiasi dengan kepala-kepala bait Allah dan juga imam-imam. Akhirnya kita tahu mereka sepakat. Yudas mendapat 30 keping perak dan dia menyerahkan Yesus. Itulah kisah yang terjadi. Jadi dari renungan ini ada beberapa hal sebagai pengingat buat kita. Yang pertama, mungkin
nama kita tidak Judas Iskariot. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelakuan kita bisa saja seperti Judas Iskariot. Terlebih karena mungkin banyaknya tekanan-tekanan yang terjadi. Atau juga karena harapan-harapan yang mungkin ingin kita gapai. Atau juga mungkin pergumulan-pergumulan yang terjadi. Dan semua itu tidak seperti yang kita harapkan. Sama seperti Judas. Ketika hal itu tidak dapat seperti yang diharapkannya, maka dia mencoba mencari jalan yang lain. Akhirnya dia mengkhianati Yesus. Terlebih keinginannya itu, keserakahannya itu dimanfaatkan oleh iblis. Akhirnya lengkaplah keinginan yang tidak tercapai dan dia juga mau mendengarkan iblis. Akhirnya dia mengkhianati Yesus. Hal ini banyak bisa terjadi pada kita. Kita dapat melihat banyak orang menjual iman percayanya. Banyak orang mungkin beralih dari iman percayanya gara-gara kepentingan-kepentingan yang ada di dunia ini. Dan mungkin mereka ada yang benar-benar meninggalkan Yesus. Tetapi ada juga kita yang benar-benar tidak meninggalkan Yesus. Tapi kita sering jatuh dan sering mengkhianati dan juga mungkin melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Kita jatuh ke dalam dosa. Kita mengkhianati iman percaya kita. Kita berulang kali hal itu terjadi. Jadi hari ini kita diingatkan seperti kami katakan tadi. Mungkin nama kita tidak Judas Iskariot. Karena kalau ditanya siapa yang bernama Judas Iskariot di baik di jemaat kita di gereja, semua tidak akan mau mengaku. Karena mengingat pengkhianatan. Nama kita tidak sama seperti Judas Iskariot. Tetapi saudara-saudara, kelakuan kita bisa saja sama seperti Judas Iskariot. Hari ini kita diingatkan, jangan memberi kesempatan buat iblis untuk menguasai hati kita. Karena itu akan membuat kita meninggalkan Yesus. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa di dalam kita menjalani kehidupan kita, banyak sekali mungkin yang kita harapkan. Ketika harapan kita seperti yang tidak kita harapkan, berhati-hatilah. Karena itu bisa sebagai sarana yang dipakai oleh iblis untuk mengubah kita, menguasai kita, membuat jalan kita tidak sesuai lagi dengan apa yang diharapkan Tuhan. Mungkin hari ini ada tawaran-tawaran mungkin dengan posisi, dengan jabatan, dengan materi, dengan apapun, terlebih di masa susah ini. Jangan kita merasa tidak puas. Berpuas dirilah dan carilah terus kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan yang diwujudkan bukan kehendak iblis. Yang ketiga, tentu kita tahu bahwa Judas Iskariot juga dikelilingi oleh murid-murid. Bahkan dia dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dia, termasuk Yesus. Yesus sudah mengingatkan, tetapi dia mengeraskan hati. Jadi mari tugas kita juga ketika ada orang-orang di sekitar kita mungkin memiliki pergumulan, memiliki masalah, dan ada kemungkinan akan meninggalkan Yesus. Kita yang di sekitarnya, marilah jadi support system yang baik, mendukung satu dengan yang lain, mengingatkan, dan juga mendoakan. Sehingga dia tidak terjerumus dan mengkhianati Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, seberapa berat pergumulan kita, seberapa berat masalah kita, dan mungkin banyak yang tidak kita capai, dan harapan-harapan kita tidak terpenuhi, bahkan setelah kita menjalani beberapa bulan di tahun 2026 ini.
jangan sempat dan jangan beri iblis menyusup untuk mempengaruhi kita. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Tetaplah pegang iman dan percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau kembali mengingatkan kami. Karena mungkin di dalam perjalanan kehidupan kami, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak harapan-harapan kami yang tidak terjadi. Sama seperti Yudas Iskariot yang juga agak rakus dan juga harapannya tidak tercapai. Akhirnya dia dimanfaatkan oleh iblis. Iblis menguasai dia. Akhirnya dia mengkhianati Engkau Tuhan. Hal itu juga bisa terjadi pada kami, anak-anak-Mu. Itu maka hari ini, mari bermurah hatilah Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang meneguhkan kami dengan firman-Mu. Seberat apapun pergumulan kami. Walaupun masalah hari ini, ekspektasi kami belum tercapai. Harapan kami belum tercapai. Ajari kami agar hidup tetap setia. Tidak mengkhianati Engkau Tuhan. Mungkin pada saat ini juga, yang mendengarkan firman-Mu, memiliki pergumulan, memiliki masalah, memiliki harapan yang belum tercapai. Kuatkan dia agar tetap setia di dalam hidupnya dan tetap mengandalkan Engkau, bukan mendengarkan iblis. Bantu kami Tuhan, kuatkan kami Bapa. Kami juga pada saat ini berdoa buat semua gereja-gereja-Mu dalam mempersiapkan rangkaian ibadah Paskah, mulai dari Kamis Putih sampai Paskah. Mari Tuhan yang memberkati. Berkati semua panitia, berkati semua jemaat-Mu, dan berkati semua hamba-Mu yang bertugas. Sehingga dari rangkaian Paskah di tengah gereja kami, terkhusus di GBKP, itu dapat berjalan dengan baik. Dari rangkaian Paskah di tahun 2026 ini, iman percaya kami semakin bertumbuh, kami semakin diberkati, dan kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan juga setelah kami mendengar renungan ini, kami akan melakukan semua aktivitas kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong dan menyertai kami. Ini doa kami dan permohonan kami Bapa. Kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putramu Yesus Kristus, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.